Kalau kita nggak bawa jam, sulit kita bedakan mana siang mana malam, mana siang mana sore. Dan apalagi berada di tempat pesta, kita sampai di tempat pesta sebelum zuhur. Begitu nanti selesai adzan zuhur, mulailah kita pun makan siang, dan ada pula hiburan naik di atas panggung. Begitu yang naik di atas panggung, rupanya lagu yang dia nyanyikan lagu kesukaan kita pula itu. Akhirnya makan kita pun nambah sambil menikmati irama musik. Dan uniknya, iblis mulai campur tangan agar kita terpersona dengan musik yang kita sukai ini. Begitu kita sudah terpedaya dengan godaan-godaan musik yang terus dimainkan oleh iblis, mulai kita pun merasa menikmati, dan kita terus mungkin sebahagian mengikuti irama musik, sembari tidak hanya sekedar kepala yang ngangguk-ngangguk, jari jemari pun ikut bermain. Mulai iblis sudah memainkan perannya, akhirnya kita terlena. Ketika kita bawa jam, ya Allah sudah jam 2 rupanya belum sholat zuhur, iblis akan semakin masuk ke dalam lubuk hati kita. Dia akan mengatakan, baru jam 2, zuhur kan masih panjang, sebelum adzan asar masih bisa sholat zuhur. Rupanya keasikan nyanyi yang kedua, rupanya lagu yang kedua jauh lebih kita sukai dibanding lagu yang pertama. Kita sadar apa kata protokol, adzan asar tinggal 2 menit lagi, hiburan kita hentikan sebentar. Begitu kita berhenti mendengarkan musik baru 2 menit, terdengar suara adzan. Ya Allah, belum sholat zuhur saya hari ini. Iblis pun mulai bermain. Gak apa-apa Pak, belum sholat zuhur hari ini, besok kan masih ada zuhur. Itu kerja siapa? Kerja iblis. Besok kan masih ada zuhur, Bapak masih muda kok katanya. Kalau kita sudah tua, dari dulu Bapak sholat terus, cuman hari ini baru libur, nggak apa-apa nih itu katanya. Lihat itu yang pulang-pulang haji itu bukan hanya sekedar menunda sholatnya, bahkan kerjanya main batu, main judi. Bapak cuma ninggalin sholat baru hari ini pun katanya. Kalau kita sudah berani menunda sholat, apalagi meninggalkan sholat, iblis akan tersenyum terbahak-bahak. Dia akan menggiring kita supaya waktu-waktu sholat berikutnya akan berani kita tinggalkan. Kemudian penyebab kedua, iblis itu senang pada seorang muslim ketika ada seorang muslim itu punya sifat ujub dalam jiwanya. Apa yang kedua Pak? Ujub itu apa makna lainnya? Sombong. Ada beberapa sebab orang itu bisa sombong, dan iblis akan menggiring kita ini supaya sifat sombong ini ada pada kita. Yang pertama, penyebab orang bisa sombong itu dan orang ini disukai oleh iblis ketika dia memang pintar. Betul-betul pintar dia menguasai berbagai macam bidang ilmu. Mulai iblis bermain. Bapak lah paling paten di sepanjang jalan Abidin ini katanya. Coba lihat teman wirid Bapak, nggak ada yang S3, Bapak sudah S3 katanya. Ya, jadi jangan kita merasa ujub ketika Allah anugerahkan kita S1, S2 atau S3. Ya, abang S berapa? S2 ya. Mau S apapun kita, ya, mau S2, mau S3, apalagi profesor, kalau kita berbicara bisa jadi orang mungkin terkesima. Hebat Bapak itu, kalau dia ngomong tertata betul bahasanya. Ya. Atau barangkali kalau ada teman kita berbicara agak sedikit kurang dipahami, ngomong apanya Bapak? Aku gak nyambung Bapak ngomong. Coba lihat aku, kalau aku ngomong, tertib. Bisa seketika membuat orang menangis, membuat orang tertawa, pantunnya tertata rapi. Ya, Bapak ngomong apa sih? Itu tandanya sombong. Kalaupun Allah anugerahkan kita ilmu yang tinggi, alhamdulillah. Kita tuntun saudara kita yang mungkin masih di bawah kita. Jadikan ilmu yang kita punya itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penyebab orang bisa sombong dan orang ini selalu disenangi oleh iblis ketika dia bangga dengan keturunannya. Nah, kalau kamu nanti menikah, cari ya sukunya sama dengan suku kita.
Jangan cari marga segala, parah itu. Ya. Jangan ambil suku Mandailing, pelit katanya. Ya, padahal nggak ada itu. Masalah pelit mau apa itu kan perilaku pribadi seseorang. Bukan gara-gara itu menjadi sebab anak kita dilarang menikah dengan marga tertentu. Ya. Atau barangkali dia munculkan kebanggaannya, nak, kita ini Tengku. Ya, kalau orang Aceh Tengku itu ulama. Kalau orang Melayu Tengku itu suku ya. Ya, bangsawan. Kalau orang Aceh Teku. Nah, itu bangsawannya. Cari pasanganmu yang keturunan Teku. Selevel dengan kita. Jangan kamu cari yang kere-kere. Ya. Padahal menikah itu bukan harus keturunan A, keturunan B. Yang penting dia orang baik. Ya. Tapi tidak sedikit orang memperlihatkan identitasnya, dan identitas itu menjadi unsur kebanggaan. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang seperti ini iblis paling suka ini. Kemanapun dia pergi diikuti iblis supaya dia bangga dengan keturunannya. Kemudian yang ketiga, penyebab iblis senang pada seseorang ketika orang itu merasa memiliki harta yang banyak dan dia pamer dengan harta kekayaan itu. Mentang-mentang dia kaya, memang betul dia kaya. Kita lihat di rumahnya ada 4 orang. Kenapa 4 orang? Suami istri 2 orang, anaknya 2, 4. Tapi mobilnya berapa? 12. 3 1 orang. 3 kali 4, 12 mobilnya. Dan setiap mobil mereknya merek mewah. Apa merek mewah mobilnya, Pak? Punya Pak di rumah? Ya. Subhanallah. Ya. Begitu nanti mobilnya masuk ke Gang Abidin, padahal nggak ada macet, nggak ada apa-apa, bunyi klakson sepanjang jalan. Orang pun bingung. Ini ada apa sih? Sekali masuk mobil langsung 12. Pas masuknya pun janjian, masuk sama-sama kita supaya jadi perhatian orang kampung. Rupanya ingin pamer mobil jangan. Mentang-mentang dia kaya, senyumnya pun agak lama dia. Kenapa? Memperlihatkan gigi palsunya yang terbuat dari emas, sendoknya terbuat dari berlian, gelasnya terbuat dari apa? Ya, kristal biasa. Ini yang mewah-mewah. Ya, yang terbaga masih biasa. Ya, dari intan. Subhanallah. Ya. Itulah menunjukkan kesombongan. Yang keempat, penyebab orang sombong dan iblis paling suka ini, orang yang ahli ibadah tapi dia ingin pamer ibadahnya. Mana contoh Pak orang yang pamer dengan ibadahnya? Mana contoh? Bapak sering gak sholat di Zainal Abidin? Masjid Abidin? Oh sering? Bapak nampak nggak keramiknya itu? Bagus Pak keramiknya. Di mana kira-kira beli itu ya? Bapak nggak tahu? Enggak, wah pokok yang beli katanya. Inilah yang tukang sumbang itu, habis sama dia. Ya. Kemudian nanti ketika suatu waktu ada perkumpulan, entah hari Senin atau hari Kamis, dia tanya, Bapak kalau Senin Kamis tahu nggak saya ngapain? Enggak, ya saya puasa ini Pak, biar Bapak tahu ya. Sudah 20 tahun lebih Pak saya praktekkan itu. Nah, satu lagi Pak, mohon maaf Pak ya, bukan pamer ibadah ini. Bapak tahu nggak saya kalau malam hari ngapain? Enggak, oh malam saya bangun Pak tahajud. Nggak tahu Pak Suryadi kan berapa rakaat kan? Enggak, 50 rakaat. Orang nggak nanya, kok dibilangin. Itu bentuk kesombongan. Dan iblis paling senang orang seperti ini. Supaya apa? Supaya hancur amalnya. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun Allah sudah berikan kita kesempatan untuk beribadah, tiap hari sholat 5 waktu berjamaah, tiap malam Jumat kita wirid, tiap hari kita sholat duha, kemudian Senin Kamis puasa sunat, tambah ayyamul bait, tambah lagi baca Quran tiap hari, banyak lagi zikir, banyak salawat yang kita ucapkan alhamdulillah. Jangan pernah pamerkan amal itu.
Maka nanti di akhirat kita akan saksikan ada dialog antara Allah dengan sejumlah malaikat. Setiap malaikat melewati sekelompok orang nanti di padang mahsyar, kita semua akan saksikan itu nanti Bapak. Karena dipertontonkan Allah di yaumil mahsyar. Setiap malaikat melewati sekelompok orang, malaikat angkat tangan. Kemudian apa kata Allah? Wahai para malaikatku yang layak ke surga, masukkan ke surga. Yang tidak tahan, kata Allah. Kemudian semua penghuni surga pun sudah masuk surga. Cuman ada satu kelompok yang selalu dihormati malaikat ini tidak diperintahkan masuk surga. Akhirnya malaikat ini pun protes, ya Allah, ini orang yang sehari-hari kami hormati ini kapan masuk surganya? Sementara yang lain yang catatan amalnya sedikit sudah melenggang semua ke surga. Ini yang catatan kebaikannya begitu dahsyat, kenapa sampai sekarang belum ada petunjuk mereka ini masuk surga? Allah tanya, wahai para malaikatku, menurut kalian kemana tempat orang ini yang sehari-hari kalian hormati ini? Ya surga lah ya Allah, kata malaikat. Kenapa kalian memprediksi dia masuk surga? Karena catatan amalnya ya Allah. Mana catatan amalnya, kata Allah. Mungkin ada sampainya sebelumnya. Malaikat langsung mempresentasikan di atas bahu malaikat, ini catatan kebaikannya ya Allah. Bukan sebesar kacamata saya, ini catatannya 1 kilometer ke atas. Kamilah yang mencatat amalnya ya Allah, inilah tingginya sampai 1 kilometer ke atas. Lalu mana catatan dosanya, kata Allah, catatan keburukannya. Oleh malaikat ambil dengan 2 jemarinya. Selembar kertas itu pun tak penuh, sembari malaikat berkata, ya Allah, cuman ini catatan dosanya, selembar kertas ini pun tak penuh. Jadi menurut kalian, kata Allah, kemana tempat orang ini? Ya surga lah ya Allah. Kata Allah, yang masuk surga sudah tuntas masuk surga. Orang ini kuperintahkan kalian masukkan semua mereka ke neraka. Malaikat protes, ya Allah, kami dari saksi mencatat amalnya, kenapa orang ini masuk neraka? Allah mengatakan, wahai para malaikatku, mereka beramal sebagaimana yang kalian catatkan. Itu bukan karena aku. Timpakan seluruh catatan kebaikannya di bahunya. Katakan padanya, minta pahala pada siapa yang kau harapkan dulu. Berarti dia tidak ikhlas. Dulu dia rajin beribadah, rupanya untuk pamer. Supaya apa? Supaya dipanggil ustaz, supaya dipilih menjadi kepling, supaya dipilih menjadi alek, supaya nanti dia lolos menjadi penguasa. Tujuannya hanya untuk menipu umat dan membohongi masyarakat. Allah mengatakan, tolak amalnya, masukkan dia ke dalam neraka. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah barangkali orang-orang yang akan disenangi dan dicintai oleh iblis dan harus kita hindari. Kalaupun kita rajin beramal, tujuan kita beramal hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya percepat yang terakhir. Nah, ini dasar Pak yang ketiga, mudah-mudahan sempat saya sampaikan. Siapa orang yang akan diikuti oleh para malaikat? Ketika orang ini diikuti oleh para malaikat, malaikat akan melakukan 3 hal untuknya. Pertama, malaikat berdoa untuknya, ya Allah, ampuni dosanya, beratkan timbangan kebaikannya, mudahkan jalan baginya menuju surga. Yang kedua yang akan dilakukan malaikat terhadap orang yang diikutinya ini saya baca redaksi hadisnya. Amina minal fatan, dihindarkan Allah dia dari musibah dadakan. Ya, mana contoh Pak? Misalkan kita mau ke pajak apa yang dekat sini? Kampung Lalang. Kita pas di tengah jalan ini sudah bakal ada terjadi perampokan ini. Ya, kita termasuk dalam perangkap itu. Akhirnya kita pun dikepung oleh para perampok. Hajar juga itu, walaupun yang target hari ini udah ini libat semua. Atau kita lewat tengah malam pulang kerja, ketemu dengan begal. Malaysia satu lagi sendiri kejar bapak itu. Allah hindarkan. Begitu nanti kita akan balap dikit, hilang dari pandangan para pembegal. Kenapa? Amina minal fatan. Allah hindarkan kita dari musibah dadakan.
Kita sedang berada di rumah, tidur pulas, tiba-tiba gempa bumi. Kita keluar sadar, ya Allah, amblas sudah dinding yang ada di depan kita. Mundur, rupanya di belakang juga sedang runtuh. Mau ke kanan juga runtuh gedungnya. Mau ke kiri juga sudah runtuh. Kita tinggal berserah diri di depan kita. Ternyata bangunan yang ada di atas kepala kita tidak jadi runtuh dan kita selamat. Kenapa? Allah hindarkan amina minal fatan, terhindar dari musibah dadakan. Tiba-tiba kita sedang tidur pulas, konslet listrik di gedung rumah kita. Bapak, rumah bapak terbakar. Kita mau keluar sudah tidak bisa. Api sudah membara semua. Akhirnya api mati sendiri. Badan kita pun tidak kena hangusan api, tidak ada kena tiupan api. Kenapa? Amina minal fatan. Kenapa Allah hindarkan? Siapa yang mengamalkan amalan berikut, malaikat atas perintah Allah akan menghalau musibah dan menghindarkan kita dari duka dan bencana. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh malaikat atas perintah Allah, amina minad dajjal, terhindar dari keburukan sifat dajjal. Apa sifat dajjal itu? Semua yang buruk-buruk itu sifat dajjal. Kalau dalam hadis langsung dijelaskan dalam syarahnya secara detail. Contoh, ini nanti Pak Suryadi kalau dia kerja ke kantor nanti kulihat sering rumahnya kosong, bongkar itu nanti kata maling. Ya. Atau siapa lagi yang lain? Adik lah ya. Ya. Siapa namanya? Ya. Raihan. Nanti Bang Raihan ini nanti kalau dia pas nggak di rumah biasanya 2 hari 3 hari mau lebaran mudik dia pulang kampung. Di mana kampung? Nah, Penyambungan. Pulangnya biasanya seminggu habis lebaran. Rupanya Bang Raihan bukan seminggu mau lebaran dia mudik, seminggu mau puasa dia mudik. Kapan balik? Sebulan setelah hari raya. Lama betul rumahnya kosong. Kata maling, cepat kali pulang. Cocok ini, bongkar TV-nya nanti. Ku ambil nanti emasnya, punya emas di rumah kan? Ya. Kemudian ku bongkar semua lemarinya. Kulkasnya aku angkat. Begitu malam hari hujan pun lebat, kan semakin leluasa itu. Maling sudah berada di depan pintu. Ini memang kuncinya pun sederhana ini. Cukup dengan tang biasa bisa dibuka. Tapi Allah hindarkan. Amina minad dajjal. Apa kata Allah lewat malaikat? Janganlah, kasihan ini. Berapalah hartanya? Enggak jadi. Kenapa? Allah yang menghindarkan. Nanti ini anak gadis bapak ini kalau perkosa ini lewat di tempat sepi, preman sudah nunggu. Lah janganlah, nggak tega kita, ini anak baik-baik ini. Kalau mau diperkosa mendingan anak-anak yang berandal sadar. Kenapa terhindar niat buruk itu? Allah yang menggerakkan. Siapa mereka yang Allah hindarkan dari sifat dajjal seperti itu? Ini contoh lain saya temukan kan beberapa Ramadan yang lalu di pusat pasar. Rupanya ada 3 orang maling ini berbisik, copet aja ibu tuh, ibu duitnya banyak itu. Ibu ini lupa pula mengunci resleting tasnya. Nampaklah uang 100.000 yang warna merah itu berapa lembar. Diperkirakan uangnya di dompet itu paling tidak ada 3-4 juta. Cuman rupanya wanita tua ini sudah berumur, ibu ini mau belikan baju hari raya untuk cucunya. Dompetnya begini, uangnya sebagian keluar. Cuman kena dia orang soleh, subhanallah. Maling tadi sudah 3 orang mengincar. Begitu diincar, apa kata tukang incar ini? Dia target yang orang yang diutus untuk disuruh untuk ngambil. Banyak, nek, dompet nenek masuk ke dalam nanti hilang. Subhanallah. Hebat ini Pak. Yang 2 bertengkar, kamu tugas ngambil malah ingatkan orang kata. Tega aku nenek itu. Mungkin dia entah keperluan apanya itu. Subhanallah. Kenapa bisa terjadi? Karena Allah yang memerintahkan malaikat rahmat supaya orang ini terhindar dari amina minad dajjal, terhindar dari sifat buruk dajjal. Apa amalannya? Supaya Allah menggiring malaikat mengikuti kita sehingga tertarik berbuat baik, tidak mudah tergiur berbuat maksiat, bahkan kita terhindar dari sifat buruk dajjal. Bahkan orang yang tadinya memusuhi kita malah jadi simpatik dengan kita, sebagaimana tadi nenek itu yang diingatkan oleh para yang
Yang copet tadi, dia nggak jadi dicopet, bahkan sesama teman dia sampai depan. Yang pertama amalnya apa Pak? Ya mulai orang yang menjaga sholat malam. Ya, orang yang rajin sholat malam Pak, wujuhu yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah, dan seterusnya. Orang yang rajin sholat malam Pak, dia punya sinar cahaya yang sulit kita bahasakan. Kok indah kali ya wajah Bapak ini, teduh kita melihatnya. Kenapa? Itulah cahaya ya mulai. Begitu orang memandang wajah kita, aku nggak tega niat buruk sama Bapak ini. Kenapa? Melihat wajahnya pun aku tak sanggup memandang wajahnya dalam waktu lama. Kenapa Pak? Seperti ada gerakan tersendiri, ada getaran khusus. Itu rahasia sholat malam rupanya. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua amalannya adalah al-mu'ayyashatu bil Quran. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kita setiap malam Jumat ada wirid. Orang yang rajin wirid berarti rajin baca Quran. Orang yang rajin baca Quran itu lisannya akan tertata. Kalaupun dia bicara-bicara yang misalkan dipengaruhi kawannya, 1000 dia berbicara, paling 1 yang jorok. Selebihnya bagus-bagus semua pembicaraannya. Kenapa? Karena dituntun oleh malaikat rahmat, karena selama ini kebiasaan dia melantunkan Al-Quran. Itulah sebabnya kenapa Umar paling ditakuti iblis. Rupanya suatu ketika ditanya oleh Ali, wahai iblis, kok takut kali kalian sama Umar? Ketika aku bertemu di tengah jalan dengan kalian tidak menghindar, tapi dengan Umar sejauh mata memandang, kalian langsung cari jalan yang lain. Apa sebabnya? Setan menjawab, kami takut sama Umar karena Umar itu mulutnya sering komat-kamit dengan bacaan Al-Quran, atau lisannya dia gerakkan untuk berzikir. Kemudian Ali pulang bertemu dengan Rasul. Ali mengatakan, ya Rasul, tadi ku cekek leher iblis. Aku penasaran kenapa begitu ketemu Umar, mereka sejauh mata memandang langsung mengambil jalan yang lain. Begitu bertemu dengan aku, mereka santai aja bertemu. Ku tanya, kenapa kalian takut sama Umar? Iblis menjawab, lisannya Umar itu selalu mengucapkan Al-Quran. Kalau bukan Quran yang dia ucapkan, zikir. Benarkah itu ya Rasul? Kata Rasul, walaupun yang kau tanya itu adalah iblis atau setan, kerjanya tukang bohong, tapi jawabannya benar, kata Rasul. Ya, demikian juga kita Pak. Kita Pak kalau ketemu setan di tengah jalan gimana Pak? Takut nggak setan sama kita? Atau kita jalan Pak, itu tempat sepi, itu Bapak berani lewat nggak tengah malam? Atau ke kuburan Bapak sehari semalam saja berada di atas kuburan, berani nggak? Berani nggak ya? Di atas kuburan sehari semalam dikasih listrik 5 juta watt supaya terangnya lebih terang dari siang. Berani nggak? Sehari semalam aja dalam lubang itu. Dikasih snack paling enak. Nggak berani kan? Ya. Begitu Mas gabung sini gitu. Nggak ngeri ya kan? Ya. Siap-siap kita. Oleh karena itu kita kalau ingin ditakuti oleh iblis, ya sudah banyak-banyak baca Al-Quranul Karim. Kemudian yang berikutnya, orang yang akan disenangi oleh para malaikat. Malaikat akan membisikkan nilai-nilai keimanan dalam qalbu kita. Dia hindarkan kita dari musibah dadakan, dia hindarkan kita dari sifat buruk dajjal, adalah orang yang gemar bersedekah. Satu saja saya contohkan. Orang yang sedekah itu, begitu kita beri, selain ucapannya terima kasih atau alhamdulillah, biasanya apa ucapan doa? Ya, apa bentuk doanya biasanya? Ya, bahkan sering tiga doanya. Mudah rezeki Bapak, panjang umur, sehat fisik. Satu kita berikan, 3 diberikan doa. Maka kata Rasul, makhluk yang pertama mengaminkan doa penerima sedekah adalah para malaikat. Apalagi dia tambah berdoa secara khusus. Subhanallah. Makanya kalau kita ingin sering didoakan oleh malaikat, banyak memberi, banyak menolong orang. Yang berikutnya, orang yang akan diikuti oleh para malaikat, disenangi oleh malaikat
kita dari musibah, dari bencana, kemudian dari sifat buruk adalah orang yang menjaga wudhunya. Berwudhu jangan hanya ketika kita mau sholat. Berwudhu tidak hanya ketika mau wirid baca Quran. Berwudhu tidak hanya ketika tawaf. Berwudhu tidak hanya ketika mau masuk masjid. Pernah tidak kita mau ke kantor berwudhu? Padahal bukan untuk sholat ini. Pernah tidak kita naik kendaraan berwudhu? Apakah naik kendaraannya naik kereta, naik mobil, naik pesawat, naik kereta api? Usahakan berwudhu. Orang yang menjaga wudhu, selama wudhunya tidak batal, malaikat mendoakan 3 doa untuknya. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, hindarkan ia dari dosa. Ya Allah, mudahkan jalan baginya menuju surga. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan-amalan yang disenangi oleh iblis dan disenangi oleh para malaikat rahmat. Tergantung kita pilih yang mana yang akan selalu mengikuti kita. Kalau kita ingin malaikat rahmat, maka lakukan amalan-amalan terakhir yang telah saya sebutkan tadi. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.